Yang pertama itu ada ribuan paspor belum bisa tercetak, layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor belum bisa dilayani. Terus ada juga sekitar 800.000 penerima KIPK raib karena tidak ada backup tuh kan, kasihan. Ini penerima beasiswa kuliah gimana dong? Guys, data PDN yang diretas udah mulai kerasa nih dampaknya. Kira-kira Menkominfo akan mundur atau dapat dimaklumi? Halo everyone, welcome back to Minute Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan kembali membahas tentang peretasan data PDN yang kali ini yang mulai kerasa banget dampak merugikannya. Banyak banget hal yang tertunda dan ternyata imbasnya itu cukup besar ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, seluruh data masyarakat di negara ini ada di PDN alias Pusat Data Nasional. Nah jadi kalau semua data itu diretas, apalagi ada kabar kalau nggak bisa di backup, itu pastinya akan mempersulit masyarakat dan menambahkan keresahan masyarakat guys. Dan memang peretasan data melalui ransomware ini sangat amat mengerikan. Karena udah sempat juga kita bahas di video sebelumnya, mana ransomware ini data-data kita akan disandra dan untuk mendapatkannya kembali harus ditebus guys. Guys, kalian tahu gak sih dua kata lucu hari ini apa? Gak ada backup. Emang lawak banget. Yes, benar banget. Data-data yang udah diretas di PDN itu gak ada backupnya. Bahkan ada berita kalau katanya baru 2% aja yang berhasil untuk di backup guys. Dan hal ini tentunya akan semakin membuat masyarakat resah. Gimana coba warganet gak ngamuk-ngamuk sama pemerintah, dan pemerintah seperti tidak mempertanggungjawabkan hal itu guys. Karena memang lucu banget ya pemerintahan kita. Karena memang sedikit lawak, soalnya pemerintah itu bilang gak bakal mau nebus dana yang dituntut oleh hacker itu. Akan tetapi pemerintah itu gak ada solusi lain karena mereka gak ada backup-nya. Intinya pemerintah di sini harus tanggung jawab. Jangan sampai yang bentar lagi skripsian malah gak jadi nih gara-gara datanya udah ke-hack. Kira-kira Menkominfo akan mundur atau dimaklumi ya kalau kayak gini urusannya? Coba komen di bawah menurut kalian gimana guys? Dari banyaknya komentar warganet sih pada nggak mau ya kalau Menkominfo harus mundur sekarang. Selesai dulu tanggung jawab dulu baru boleh mundur. Iya kan? Enak aja lari dari tanggung jawab itu. Kita gimana? Rakyat itu penting gak sih sebenarnya? Kalau kayak gini caranya pantesan aja masyarakat banyak yang hilang respect dan merasa gak dihargai banget sama pemerintah. Kita mulai masuk ke pembahasan dampak-dampak apa aja yang udah mulai terasa dari kasus peretasan data PDN ini guys. Ini dilansir dari akun TikTok Fionzi, jadi dia udah sempat merangkum dampak-dampak aja yang terasa dari kasus PDN ini guys. Yang pertama itu ada ribuan paspor belum bisa tercetak, layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor belum bisa dilayani. Pengambilan paspor pun juga ikut belum bisa dilayani karena kurang lebih sebanyak 2.600 paspor itu belum kecetak gara-gara kena dampak lumpuhnya server PDN ini guys. Jadinya kan itu sangat amat merugikan. Pemerintah masih nggak mau tanggung jawab kalau kayak gini. Buat yang mau jalan-jalan sabar dulu ya, ditunda dulu karena paspor kalian belum selesai. Terus ada juga sekitar 800.000 penerima KIPK raib karena tidak ada backup tuh kan, kasihan. Ini penerima beasiswa kuliah gimana dong? Ini yang tahun ini mau kuliah gimana dong nasibnya? Yang seharusnya dapat KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini gara-gara PDN bermasalah kayak kena imbas juga raib penerimanya, dan itu jumlahnya gak sedikit guys, sekitar 800.000. Kasihan, dan banget gak sih? Aduh, pantesan aja nih warganet pada ngamuk-ngamuk minta pertanggungjawaban. Kayak gini tuh dampaknya. Pendaftaran beasiswa Indonesia terpaksa mundur. Beasiswa untuk dosen ke luar negeri, padahal jadwal mulai kuliah di luar negeri tidak mundur. No way. Tolong disuarakan lebih banyak lagi, karena kalau emang nggak ada solusi terkait peretasan data ini, banyak banget lembaga yang kena imbasnya. Ini imbasnya tuh ini imbasnya nggak kecil, kerugiannya itu cukup besar ya. Lihat banyak banget kasus lihat imbasnya itu ke pendidikan. Banyak beasiswa yang tertunda jadinya karena nggak ada backupan data. Gimana dong? Masih terkait BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia ya, kemungkinan bagi penerima beasiswa akan terlambat cair. Saya nggak bisa berbuat apa-apa selain ngawal terus kasus ini supaya segera mendapatkan pertanggungjawaban. Katanya bagi penerima BPI itu kemungkinan akan terlambat cairnya. Semoga walaupun terlambat beneran cair ya, jangan-jangan takutnya kan nggak sama sekali. Itu
kacau sih. Terus juga ada aplikasi Sri Kandi yang biasanya digunakan untuk pengarsipan nasional, itu belum bisa diakses. Ini udah dampak keberapa? Kalau kalian hitung-hitung ini udah ada berapa dampak yang merugikan? Coba komen di bawah. Nah terus juga PPDB orang terganggu ya. Dari tadi kita baca banyak banget yang dampaknya itu ke ranah pendidikan. Ada verifikasi data penerimaan peserta didik baru di berbagai daerah terganggu. Oh my god, ini nyusahin banget ya buat yang mau sekolah gitu. Buat yang nyari sekolah baru ya, harap bersabar karena ujian kalian berat tahun ini. Baru masuk udah diuji sesabarannya. Belum lama kabar VDN itu diretas, udah sejauh ini dampak-dampak merugikannya guys. Gimana kalau emang benar-benar kasus ini tidak ada pertanggungjawaban dan sama sekali tidak ada backup? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan ada banyak instansi atau lembaga yang harus lumpuh juga, yang mulai dari nol lagi? Karena data-data pentingnya tuh hilang semua gitu. Karena data-data pentingnya itu nggak bisa ke backup guys. Nah untuk saat ini masyarakat masih menunggu pertanggungjawaban dari pemerintah, masih menunggu solusi terbaik dari pemerintah. Karena kan backup itu juga perlu anggaran katanya. Terus juga pemerintah itu nggak mau memenuhi tuntutan dari hacker yang bayar kurang lebih sampai 131 miliar. Jadi kita tunggu aja dulu solusi apa yang akan diberikan pemerintah supaya data-data kita bisa segera pulih, atau kalau memang data itu benar-benar nggak bisa di backup, apa solusinya? Tolong tunjukkan solusinya kepada masyarakat supaya keresahan masyarakat itu bisa hilang. Pemerintah harus tanggung jawab. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar terkait pembahasan ini. Semoga segera ada pertanggungjawaban ya, dan solusi terbaik bisa segera didapatkan. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!